adik-adik, ketemu lagi di Kapia Channel. Kita lanjutkan membahas TPM Matematika paket B ya untuk tahun 2025. Di nomor 21 ini ada paman mempunyai beberapa ekor kambing dan beberapa kandang. Jika setiap kandang diisi 2 ekor kambing, maka ada 12 ekor kambing yang tidak mendapat kandang. Jika setiap kandang diisi 3 ekor kambing, maka ada 1 ekor kambing yang tidak mendapat kandang. Banyak kambing paman adalah, nah ini misalnya kakak tulis di sini kambingnya adalah X gitu ya. Maksudnya kandangnya adalah X. Nah, berarti yang informasi pertama ini jika si kandangnya diisi 2 ekor kambing, berarti 2 kali X ditambah 12 itu adalah jumlah kambing pada informasi pertama. Kemudian yang kedua, jika setiap kandang diisi 3 ekor kambing, berarti 3 kali X. Ternyata masih ada 1 ekor kambing yang tidak mendapat kandang, berarti sisa 1. Nah, ini kan jumlah kambingnya sebenarnya sama aja ya, baik yang 2X plus 12 maupun yang 3X plus 1. Nah, makanya kita cari X-nya dulu dengan cara pindah ruas. 2X dikurangi 3X sama dengan 1 dikurangi 12. Nah, ini negatif X sama dengan negatif 11, maka X-nya 11 ya. Nah, ini baru X-nya. Untuk mengetahui jumlah kambingnya, berarti kamu harus substitusi atau ganti nilai X. Boleh ke 2X plus 12 atau ke 3X plus 1. Nah, misalnya kakak ganti nilai X ke 3X tambah 1. Nah, sehingga di sini jumlah kambingnya adalah 33 ditambah 1, 34 kambing, yaitu yang D. Lanjut nomor 22, ini soal tentang sudut. Nah, adik-adik sudah belajar belum materi sudut di kelas 7? Jadi ada materi tentang hubungan antar sudut pada garis-garis sejajar. Ya. Di sini pada soalnya diketahui alfa 122 derajat, beta 135 derajat. Berapakah atau mana pernyataan yang benar? Yang paling mudah adalah kita mencari nilai Y dulu. Sudut Y dengan sudut A yang sebelah sini ya, itu hubungannya sehadap. Sehadap. Nah, untuk sudut yang sehadap itu sama besar. Sehingga sudut ini juga kita sebut sudut Y. Bagaimana cara mendapatkan besar sudut Y? Kita tarik garis lengkung ke sini menjadi setengah lingkaran. Jadi, nilai sudut Y-nya tinggal 180 dikurangi 122 derajat. Kenapa 180? Karena sudut setengah lingkaran adalah 180. Nah, berapa 180 dikurangi 122? Jawabannya 58 derajat. Jadi yang Y sudah pasti salah, yang X benar. Kalau adik-adik mau mencari nilai sudut X dari gambar, nah ini kan ada segitiga CBD ya. Lalu ada sudut di luar segitiga yaitu 135 derajat. Nah, sudut di luar segitiga itu sama dengan sudut X ditambah sudut Y. Jadi sudut di luar segitiga itu besarnya sama dengan jumlah 2 sudut di dalam segitiga yang tidak bersisian dengan sudut tersebut. Sehingga untuk nyari sudut X-nya tinggal 135 dikurangi sudut Y, 58. Dapat berapa? 77 derajat. Jadi benar ya. Lalu kita cari pernyataan ketiga. Oke, pernyataan ketiga. Sudut X ditambah Y, apakah benar 135? Kita jumlahkan 77 dengan 58. Kita jumlahkan ya. 7 tambah 8, 15. 8 tambah 5, 13. Benar. Sehingga jawaban yang betul adalah 1 dan 3. A. Lanjutkan nomor 23 ya. Nomor 23 ini tentang keliling pada bangun datar yang digabung. Ada 3 buah persegi, yaitu persegi misalnya kakak kasih nama A, B, C. Dengan masing-masing luasnya. Pertanyaannya keliling daerah yang diarsir. Ingat ya adik-adik, kalau keliling itu kalian menjumlahkan panjang sisinya saja. Nah, panjang sisi yang diarsir adalah ini. Ya.
kemudian ini, lalu ke sini, ini, dan yang sisi miring. Nah, seperti itu ya. Dari pernyataan ini sudah diketahui persegi yang terkecil adalah 9. Maka kita cari sisinya, akar dari 9 adalah 3 cm. Jadi ini 3, ini pun 3. Lalu persegi yang B itu sisinya akar dari 25, yaitu 5. Dan yang besar C itu akar dari 49, 7 ya. Nah, maka yang belum kita ketahui adalah sisi yang ini adik-adik. 1 ya, 2. Dan yang miring ini 3. Nah, untuk sisi yang sebelah sini, kalau kita lihat, ini kan persegi B ya, panjangnya 5, dikurangi persegi A yang panjangnya 3. Berarti yang sisi sebelah sini tuh 5 dikurangi 2, 5 dikurangi 3, 2. Sementara yang ini, kita lihat, dari persegi A dan B dijumlahkan sampai bawah, itu kan 8 ya, dikurangi sama persegi C, 7. Berarti yang ini, 8 dikurangi 7, 1. Sementara yang sisi miring, ini kita lihat bentuknya seperti segitiga, siku-siku ya. Tingginya 5, alasnya 5 tambah 7, 12, maka sisi miringnya 13. Dari mana? Yaitu dari Pitagoras, 5 kuadrat tambah 12 kuadrat, yaitu akar dari 25 tambah 144, 169, 13 cm. Maka kelilingnya adalah, kita jumlahin aja nih, tadi kan udah nih dapat 13 ditambah 7 ya, ditambah 7, ditambah 1, ditambah 3, tambah 3 lagi, tambah 2. Oke, 13 tambah 7, 20, 27, 28, 28 tambah 3, 31, 31 tambah 5, 36 cm. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, nomor 24. Nomor 24 ini masih bangun datar yang digabung ya adik-adik. Jadi ada sawah milik paman. Sawah tersebut seperti pada gambar. Jika luas ABCD, ini kita kasih luas ABCD 1200. Luas EFGH pada sketsanya ini ya, 225. Dan luas kolam sisinya 5. Maka luas kolamnya adalah 5 kali 5 ya, karena persegi, 25 meter persegi. Pertanyaannya, berapakah luas sisi yang ditanami padi? Nah, kalau kita gambar kembali, ini ada persegi panjang, kemudian ditumpuk oleh persegi EFGH ya, sehingga yang ditumpuknya ini adalah kolam. Berarti bangun datar kolam ini ada 2 ya perseginya, menumpuk gitu ya. Nah, maka untuk mencari yang ditanami padi, ini yang diarsir adalah berarti luas yang ditanami padi. Maka kita jumlahkan luas ABCD dengan luas EFGH, kemudian dikurangi luas kolam. Nah, karena kolamnya tadi numpuk ya, ada 2 di gambarnya ini, maka kita kurangi 2 kali luas kolam. Jadi luas ABCD 1200 tambah luas EFGH 225 dikurangi 2 kali luas kolam, 2 kali 25 ya. Nah, sehingga ini 425 dikurangi 50, 1375 ya. Jawabannya C. Nah, itu tadi ya pembahasan dari nomor 21 sampai 24. Gimana, sudah paham? Kalau misalnya sudah, jangan lupa untuk di-like atau di-share ke teman-teman jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe. Oke, kita lanjutkan kembali untuk pembahasannya ya adik-adik. Untuk nomor 25, ini soalnya tentang Pitagoras ya. Jadi diilustrasikan sebagai konstruksi jembatan. Ketahui panjang BE-nya 13, kemudian BC-nya 5,
kemudian ED-nya 4, dan AB-nya 1. Ya. Manakah pernyataan yang benar? Nah, kalau kakak lihat di sini ada dua segitiga, kakak akan gambar kembali ya. Pertama, segitiga yang BCE ya, BCE. Kemudian satu lagi adalah segitiga yang ACD. ACD. Keduanya adalah segitiga siku-siku. Mana pernyataan yang benar? Dari sini kita bisa tahu nilai CE-nya dulu ya adik-adik. BE tadi 13, BC 5, maka CE-nya 12 ya. CE 12. Nah, kemudian AC itu sama dengan 5 ditambah 1, 6 ya. Lalu AD-nya, lalu CD-nya, nah ini untuk cari CD, tinggal CE dikurang ED ya. Berarti 12 dikurangi 4, itu dapat 8 cm. Nah, kalau CD-nya 8, maka AD-nya 10. Dari mana? Sama ya, Pythagoras, AD kuadrat. 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Jadi 36 tambah 64. Maka AD-nya akar dari 110. Ya, atau ini sama dengan kelipatan 345 ya, Pythagorasnya adik-adik. Sekarang pernyataan yang benar adalah nomor 1 AD 10, CD 8. Iya benar ya. Berarti duanya salah. Nomor 3 CD 8, CE 12. Iya benar. Ya, ini CE 12, CD 8. Jadi jawabannya A. Lanjutkan nomor 26 ya. 26 ini masih bangun datar adik-adik. Jadi ada gambar kolam renang yang terbentuk dari lingkaran-lingkaran. Kalau adik-adik ngeh ya, AB itu kan setengah lingkaran ini ya. Oh ini kakak kasih warna white ya, putih aja. Ini kan AB itu setengah lingkaran ya. Ini juga AD seperempat lingkaran ya. Kita fokus ke pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah keliling kolam renang. Tadi sudah kakak sampaikan bahwa kalau kamu mencari keliling maka dijumlahkan sisi luarnya saja. Nah, sisi luarnya ini kakak akan tandai ya. Yang mana saja sisi kolam renang, yaitu sisi AB ini ya, kemudian sisi AD, lalu sisi CD, dan sisi BC. Oke. Nah, kelilingnya bagaimana nih? Kalau kita gabungkan dari gambar lingkaran ini ya, Dek. Misalnya AB dan CD. Ini AB. AB. CD juga setengah lingkaran dengan ukuran yang sama. Maka kalau kita lihat, ini menjadi satu lingkaran, ya kan? Jadi keliling yang AB dan CD, keliling AB dan CD itu sama dengan satu lingkaran saja. Nah, maka keliling lingkaran itu pi kali diameter ya, Dek. Pi-nya pakai 22/7. Diameternya CD berapa? CD ini 14. Jadi 14 bagi 72, 44. Nah, kemudian kita cari keliling yang AD dan BC. Ya, yang mana, Kak? Yang ini sisanya. Ini. AD dan BC. Nah, kalau adik-adik ngeh, ini kan seperempat lingkaran yang besar ya. Ini juga seperempat lingkaran yang besar. Jadi kalau si lengkungnya ini kita jumlahkan, dia menjadi setengah lingkaran besar. Gambar di sini aja ya. Nah, ini gini. Kemudian gini ya. Jadi setengah lingkaran yang besar. Oke. Maka untuk kelilingnya tinggal setengah dikali pi kali diameter. Setengah dikali 22/7 dikali diameternya. Nah, karena ini jari-jari BD adalah 14, maka diameternya 28 ya. Jadi 28 bagi 7, 4.
22 dibagi 2, 11. 11 kali 4, 44. Sehingga keliling totalnya adalah 44 yang ini ditambah 44 yang ini. 88 meter. Jawabannya adalah C. Kita lanjutkan untuk soal nomor 27. Seorang pengrajin batik mempunyai pola seperti gambar ya. Diketahui diameter kecil 14, yang ini 14 cm, dan pi 22/7 luas daerah yang diarsir adalah, nah untuk luas ini kita bisa gabungkan setengah lingkaran ini yang diarsir ke sini. Nah ini kita arsir, jadi kita pindahkan yang sebelah sini ke sini ya. Maka ini menjadi seperempat lingkaran. Ya, seperempat lingkaran, kakak gambar lagi ya. Kemudian untuk setengah lingkaran ini juga bisa kita pindahkan ke bagian kosong, yang ini. Jadi kita bisa arsir, sehingga menjadi seperempat lingkaran besar. Nah, ini kita gambar lagi seperempat lingkarannya. Nah, jadi dia, kalau kita gabung tuh jadi setengah lingkaran besar gitu ya. Setengah lingkaran besar dengan jari-jarinya 14 cm. Jadi luas yang diarsirnya adalah setengah kali luas lingkaran. Setengah pi r kuadrat, setengah kali pi-nya 22/7, kali jari-jari 14 cm ya. Oke, ini 14 bagi 7, 2. 2-nya habis. 22 kali 14 adalah 308 cm per segi. Jadi jawabannya A. Kita lanjutkan ke nomor 28. Nomor 28. Ini ada mainan kayu yang terbuat dari gabungan limas dengan kubus ya. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jika AB 16, maka panjang sisi kubusnya sama semua ya. Kemudian PQ-nya 12. PQ ini adalah sisi alas limasnya. Kemudian TU yang ini adalah tinggi segitiga selimut limas ya, 10 cm. Jadi kalau digambar lagi limasnya kayak gini. Oh, ini gambar kebalik ya, maaf. Kalau digambar lagi berarti gini. Nah, ya, kurang lebih kayak gini lah ya. Oke. Berarti ini T, yang ini TU. TU adalah tinggi segitiga pada limasnya. Nah, pertanyaannya adalah luas seluruh permukaan mainan. Nah, luas seluruh permukaan mainan ini berarti ada luas kubus ditambah luas segitiga, luas selimut limasnya ya, yang segitiganya saja ada 4. Nah, ditambah lagi dengan bagian tutup kubusnya yang tidak tertutupi yang ini. Ya, gitu. Sehingga kalau kakak tulis, luasnya adalah, luas mainannya berarti luas 5 sisi kubus ya. Kenapa 5 sisi kubus? Karena yang atas kita nggak hitung, nanti kita hitungnya sendiri ya, terpisah. Yang sebagiannya gitu ya. Ditambah 4 kali luas selimut, 4 kali luas segitiga pada limasnya, yaitu 4 kali alas kali tinggi bagi 2 ya. Dan ditambah sisi tutup kubus yang tidak tertutupi alas limas. Ya, itu berarti kan sama dengan sisi kali sisi dikurangi sisi kali sisi yang alas limas. Ini alas limas. Ini sisi kali sisinya yang sisi kubus ya. Oke, jadi luasnya sama dengan 5 kali 16 pangkat 2. Tambah, ini 4-nya boleh dicoret ya. Jadi 2 kali alasnya. Alas limas tadi 12 ya. Tingginya 10. Lalu ditambah sisi kubus yang atas itu 16 kali 16 dikurangi sisi alas limas 12 kali 12 ya. Oke, ini jadi 256.
kali 5, 3, 28, 1280 ya. Tambah 240, tambah 256, kurangi 144 ya, kurangi 112. Oke. Oke, ini 2, 8, 12, 13. Oke, ini 32 belakangnya, berarti jawabannya D. 1632. Next, nomor 29, ada akuarium akrilik. Akuarium A berbentuk prisma segitiga siku-siku ya. Siku-sikunya sama kaki, berarti ini juga 12. Kemudian diisi air setinggi 36 ini. Kemudian dituangkan ke akuarium B yang berbentuk balok. Nah, pertanyaannya, berapakah tinggi air dalam akuarium B? Nah, kalau ada soal seperti ini, adik-adik tinggal membagi volume akuarium A dengan volume akuarium B. Gitu ya. Berarti volume A itu luas alas kali tinggi, volume prisma, luas alas kali tinggi prismanya, banding volume B itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, tinggi inilah yang mau kita cari, yaitu si tinggi baloknya ya. Jadi luas alasnya, maka T-nya kita ubah dari sini aja, T sama dengan luas alas kali tinggi prisma dibagi panjang kali lebar yang balok, gitu ya. Maka T-nya luas alas prisma itu apa? Ya tinggal lihat aja alasnya bentuknya apa, segitiga sama kaki, berarti alas kali tinggi bagi 2 ya, dikali tinggi prisma dibagi panjangnya, 18 kali 16. Alasnya berapa? 12 kali 12 bagi 2 kali tinggi prismanya 36 ya, dibagi 18 kali 16. Nah, ini boleh 36 bagi 2 dulu, dapat 18. 18-nya bagi ya. Kemudian 12 sama 16 kita perkecil bagi 4. 3, ini dapat 4. 12 dibagi 4 lagi dapat 3 ya. Jadi ini 9 cm. Selanjutnya, nomor 30, perhatikan gambar, ada dua segitiga yang kongruen, yaitu segitiga ABC dengan segitiga PQR. Ada beberapa pernyataan, manakah pernyataan yang benar? Nah, adik-adik, di sini yang diketahui adalah sisi-sisinya, sehingga kita harus melihat mana sisi yang bersesuaian untuk mencari nilai X. Ya. Oke, yang pertama adalah yang AB. AB itu sama dengan, AB itu diapit oleh sudut B yang ada bulatan dan kosong ya, A. Berarti AB sama dengan QR. Ya, AB sama dengan QR, jadi 12 sama dengan 3X kurang Y. Kemudian untuk selanjutnya kita lihat yang sudah ada ukurannya, yaitu PQ. PQ ini diapit oleh sudut P yang ada garis 1 dan bulat. Maka di segitiga ABC berarti PQ sama dengan BC ya, BC sama dengan PQ. Berarti 8 sama dengan X tambah Y. Nah, ini kita bisa ubah jadi Y sama dengan 8 dikurang X untuk mencari nilai X-nya. Y sama dengan 8 kurang X, ini kita masukkan ke AB sama dengan QR untuk dapat nilai X-nya ya. Jadi caranya 3X dikurangi Y sama dengan 12. 3X dikurangi Y-nya 8 kurang X sama dengan 12. 3X, nah ini minusnya dikalikan dulu ya Dek, jadi dikurang 8 plus X sama dengan 12, berarti 4X sama dengan 12 tambah 8. 4X-nya 20, X-nya 20 bagi 4, 5. Maka pernyataan satunya salah. Pernyataan 2-nya benar. Kemudian panjang BC. BC ya, BC. BC tadi sama dengan PQ. Ya. BC sama dengan PQ.
maka BC sama dengan PQ itu adalah 8. Ya, betul. Jadi jawabannya 1 dan 3. Oke adik-adik, itu tadi pembahasan TPM Matematika yang paket B ya. Pahami, semoga membantu adik-adik untuk paham. Jikalau video ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-temannya dan boleh subscribe juga ya, supaya bisa mendapat notifikasi pembahasan yang bermanfaat untuk adik-adik. Terima kasih, sampai jumpa.